Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Salve sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Semoga damai Paskah tetap selalu beserta kita. Kembali di Amore Channel mengajak, marilah kita bersama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil bacaan liturgi hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Mari kita dahului dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia," kata Filipus kepadanya. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami," kata Yesus kepadanya. "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus adalah jalan menuju tanah air surgawi. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Ada pepatah klasik mengatakan, banyak jalan menuju Roma. Demikianlah di dunia ini, untuk menggapai suatu cita-cita atau untuk sampai kepada suatu tujuan, tersedia banyak jalan. Ada jalan lurus, ada jalan berbelok-belok, ada lika-liku, dan juga ada jalan simpang siur yang membentang di depan kita. Sehingga kalau orang mau mencapai tujuan atau mau menggapai cita-citanya, ia harus tahu betul jalan dengan pasti menuju ke arah sana. Kalau tidak, ia mungkin mondar-mandir, simpang siur di jalanan, tak tentu arah. Ia mungkin akan tersesat. Namun puji Tuhan, di zaman kita sekarang ini sudah tersedia banyak sarana untuk lebih mudah mencapai suatu tujuan hidup kita atau satu tujuan alamat kita. Salah satunya sebagai contoh adalah Google Map. Dengan Google Map, orang mudah sampai ke alamat tujuan dan tidak tersesat. Ada pertanyaan, bagaimana dengan jalan menuju kesempurnaan hidup? Atau bagaimana jalan menuju kepada surga, ke hidup kekal? Memang di dunia ini kita kenal
banyak macam agama, banyak macam aliran-aliran yang semuanya menjadi sarana yang mulia dan luhur. Semuanya bisa menjadi jalan menuju hidup abadi, menuju surga. Dengan bermacam-macam ibadah dan kegiatan-kegiatan rohania, hal itu bisa menjadi sarana untuk mengungkapkan syukur kepada Sang Pencipta, atau sebagai pengungkapan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Lalu juga menjadi sarana untuk berjalan menuju tanah air terjanji, menuju surgawi. Namun bagi kita orang Katolik, jalan menuju kepada Bapa, menuju surga, menuju ke keabadian, hidup kekal, hanya ada satu jalan, yaitu melalui dan bersama Yesus. Kalau dengan Google Map, orang dapat dipandu dengan mudah untuk sampai ke alamat tujuan, maka pedoman atau Google Map bagi seorang Katolik untuk sampai ke tempat tujuan, yaitu tanah air surgawi, Google Map-nya adalah kitab suci. Kitab suci adalah Google Map bagi seorang Katolik sebagai penuntun jalan menuju tanah air surga. Sedangkan arah atau jalur menuju alamat Bapa, alamat surga, baik di dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun kitab suci Perjanjian Baru, hanya tertera satu jalan, hanya tertera satu nama, yaitu melalui dan bersama Yesus. Tidak ada jalan lain, hanya di dalam Yesus. Sebagaimana Yesus sendiri bersabda di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi bagaimana mengenal Yesus, Sang Jalan dan Kebenaran dan Hidup? Tidak ada lain untuk mengenal Yesus. Kita harus membaca, belajar, dan merenungkan kitab suci. Satu Hieronymus mengatakan, ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Tidak mengenal kitab suci, orang tidak mengenal Kristus. Jadi untuk mengenal Kristus, kita harus baca, kita harus belajar kitab suci, entah dengan cara apapun. Saudaraku yang seiman di dalam Kristus, dalam pewartaan para rasul, setelah Yesus naik ke surga, para rasul menulis dengan tegas di dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12 bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas, tidak ada manusia lain selain Dia, yaitu Yesus Kristus. Tidak pernah terdengar, mulai dari zaman Adam sampai dengan saat ini, bahwa ada orang mengaku datang dari surga dan akan kembali ke surga. Atau ada orang mengaku bahwa ia ada di dalam Bapa atau ada di dalam Allah, dan Allah atau Bapa ada di dalam Dia. Hari ini dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 11, Yesus menegaskan kepada para murid bahwa ia berasal dari Bapa dan ia kembali kepada Bapa dengan bersabda, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau di dalam Yohanes bab 10 ayat 30, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu.
maka sangat prihatin bahwa ada orang Katolik yang belum menyadari atau acuh tak acuh atau kerap sengaja tidak mau sadar akan peran Yesus ini. Banyak orang Katolik masih mencari jalan sepintas, jalan sekunder, entah itu berupa perguruan, entah itu berupa aliran-aliran, atau orang-orang pintar tertentu, supaya dia bisa mencapai tujuan hidupnya. Memang nampaknya lebih memikat, lebih menjanjikan untuk meraih suatu cita-cita atau untuk menggapai suatu tujuan hidup. Entah suatu keberhasilan, entah meraih cita-cita, atau dia mungkin bisa merasakan lebih aman, atau untuk kedamaian batin. Juga ada orang Katolik yang berani melepas Yesus hanya untuk dia menggapai cita-citanya atau menggapai tujuan hidupnya. Mengapa hal ini terjadi? Mungkin sekali karena orang tidak kenal Yesus, atau orang belum yakin bahwa Yesus adalah segala-galanya di dalam hidup ini. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Perlu kita ketahui bahwa jalan sekunder, jalan pintas yang kita tempuh adalah jalan fana. Mungkin bisa memberi kita keberhasilan, mungkin beri kita kebahagiaan, tapi itu hanyalah sesaat dan tidak menjamin untuk mendapat kebahagiaan abadi, tidak bisa menjamin kita untuk hidup kekal. Bahkan mungkin menjadi jalan kebinasaan kekal bagi kita. Sebab jalan keselamatan hanya satu-satunya melalui dan bersama Yesus. Saudaraku yang seiman di dalam Kristus. Maka untuk masuk ke dalam keabadian, masuk ke dalam hidup kekal, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lika-liku, tidak ada jalan persimpangan. Hanya ada satu jalan lurus, garis lurus antara surga dan bumi, atau antara bumi dan surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan simpang, tidak ada jalan belok-belok, jalan lurus. Itulah iman, itulah harapan keselamatan kita. Itulah harapan kita untuk menggapai tanah air surgawi. Demikianlah renungan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung kami, tuntunlah kami para domba-Mu, terus berjalan bersama Engkau menuju tanah air terjanji, sebab Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan menuju hidup abadi. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Amin. Salam damai Paskah. Salam sehat selalu, Dia More Channel.